Shalom, baik bersama saya dengan Lindung Saputra Marpaung Ministry. Eh, ini berdasarkan dari teman-teman yang sudah ngechat saya, bahkan juga ada yang WA untuk kalangan-kalangan baik pemuda, baik di gereja dimanapun. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya tertarik masuk hamba Tuhan, menjadi full timer hamba Tuhan. Nah, hari ini di siang hari yang sangat indah ini, saya bersama dengan rekan saya yang luar biasa. Di sini ada namanya Ronaldo Simamora. Simangunsong, jangan diganti. Ronaldo Simangunsong. Ya, benar-benar. Jadi dia ini juga seorang hamba Tuhan muda yang luar biasa. Nanti dia bisa sharing bagaimana dia tertarik hamba Tuhan. Dan kita menjangkau supaya tertarik melayani Tuhan. Nah, dia juga sekarang sedang pelayanan, menempuh S2. Bahkan juga belum nikah ya Om ya? Belum. Masih jomblo ya. ya? Yang daftar di komen bisa. Jadi dia Batak. Ya, kita asli orang Batak ya? Batakers. Ya. Sekarang pelayanan di daerah Ampel Boyolali. Jadi kami sama-sama perantau guys ya. Jadi sama-sama merantau di sini untuk melayani Tuhan. Baik Om. Ya. Terima kasih Om sudah menghadiri undangan saya secara pribadi. Terima kasih Om. Ya. Ini sangat perdana sekali ya untuk live atau masuk di channel saya ini. Juga nanti teman-teman boleh subscribe channel Om kita ini apa Om? Ya, di channel kita ada teman-teman Gloria Channel namanya, bisa dikunjungi juga. Seperti itu kira-kira Om. Oke. Baik. Langsung saja ke topik pembicaraan kita. Baik, ada satu permasalahan adalah begini Om. Sesungguhnya ada orang itu tertarik ingin jadi hamba Tuhan. Ya. Kan banyak orang tertarik ingin hamba Tuhan, mungkin dilihat di gereja itu, dilihat fashion hamba Tuhan itu menarik gitu ya. Pelayanan, khotbah, renungan, pelayanan di mimbar. Nah, tetapi sesungguhnya ya mungkin banyak orang tertarik melihat fashion hamba Tuhan itu melayani itu kok kelihatan keren sekali ya. Jadi kelihatannya hebat gitu loh, pakai jas, terkenal ya. Bahkan juga ya mungkin kagum melihat fashion hamba Tuhan itu, sangat tertarik. Tetapi banyak orang juga ragu ingin melangkah menjadi hamba Tuhan. Nah, untuk itu hal ini sangat menarik sekali untuk kita bahas tentang dunia hamba Tuhan ini, dunia pelayanan ini, bersama dengan rekan saya yang masih muda melayani, supaya teman-teman itu mendapatkan sesuatu gitu untuk melangkah masuk menjadi hamba Tuhan. Oke, baik Om. Ya. Pertama Om, pertanyaannya Om dulu mungkin bisa disampaikan background-nya singkat sehingga masuk menjadi melayani Tuhan. Oke, baik. Ya, sebenarnya saya sebelum jadi hamba Tuhan sekarang saya adalah seorang jemaat biasa tentunya Om ya. Saya ya jemaat biasa pada umumnya, dan panggilan Tuhan akhirnya membuat saya melangkah ke dalam hal ini. Mungkin spesifik lagi mungkin kali Om ya, atau bagaimana? Ya, maksud saya gini, apa sih membuat ya kakak lah ya kita panggil ya, supaya lebih atau bang. Enaknya dipanggil apa ini, bang atau apa saja? Apa saja ya. Oke. Begini loh Bang, apa sih membuat kamu dulu itu betul-betul yakin melangkah masuk ke dunia hamba Tuhan itu? Apakah sudah udah tahu dulu, coba cari informasi dulu dunia hamba Tuhan seperti apa, atau ya udah langsung aja masuk melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab, seperti itu? Ya, menarik pertanyaan ini, bahwa apakah diselidiki dulu atau apa sebagainya. Nah, mungkin sama dengan teman-teman yang nonton ini kali Bang ya, yang ya masih bingung-bingung seperti itu kira-kira. Nah, awalnya saya masuk bahwa ketika dalam panggilan itu ya, dalam satu mujizat yang Tuhan berikan, tentu masih pandangannya gimana ya ke depannya, ya seperti ada keraguan. Tetapi ya kembali ketika kita benar-benar mau masuk, langkahkan saja, langkah pertama saja yang paling penting, selebihnya urusan Tuhan, seperti itu kira-kira sih Bang. Itu sih alasan masuk pertama kalinya Bang. Oke, baik guys. Jadi dari abang kita ini ternyata ada satu poin yang saya dapatkan, ternyata untuk masuk ke dunia, sekali lagi ya, dunia hamba Tuhan itu, teman-teman itu harus yakin dulu panggilannya. Ya, benar.
yakin nggak dipanggil Tuhan? Ada nggak visi yang Tuhan taruh? Baru melangkah dengan yakin, dengan yakin. Seperti itu. Karena kalau teman-teman ingin masuk ke dunia hamba Tuhan dengan coba-coba saja, ya kan, atau dengan tanda petik pelarian saja, nanti di tengah jalan teman-teman itu bisa merasa gak enak atau gagal. Ya benar, benar, Bang. Karena banyak juga kan yang gagal akhirnya karena coba-coba saja gitu kira-kira. Nah baik, pertanyaan selanjutnya Om ya. Pertanyaan selanjutnya ini agak lebih spesifik lagi. Ketika sudah masuk di dunia hamba Tuhan, bagaimana Om itu untuk ya menentukan ke depan saya itu akan jadi seperti apa? Oke, ya menarik. Karena berawal dari yang tadi bahwa ketika kita masuk awalnya kan kita bingung nih, ini gimana ke depannya. Nah, ketika kita dapat visi dari Tuhan dan kita tentunya lewat proses sekolah, benar Bang. Nah, di proses sekolah itulah dalam pengikutan perjalanan pelayanan itu, di situ Tuhan akan kasih visi yang baru lagi karena bagi saya ini bahwa firman Tuhan adalah pelita yang akan menerangi langkah demi langkah kita. Seperti itu kira-kira Bang. Karena ketika kita masuk, ya maka setelah kita melangkah, Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah kita. Seperti itu kira-kira. Artinya waktu awal-awal itu belum tahu ya? Belum. Saya mau jadi gembala. Waduh, masih jauh sekali. Belum ada kepikiran. Wah, mantap. Saya mau jadi dosen. Belum. Mau jadi apa? Itu masih istilahnya sekolah aja dulu ya? Yang penting sekolah saja dulu, tekuni saja dulu sekolah bagi saya kemarin Bang. Baru tahu nanti saya ini kira-kira mau kemana. Gitu ya. Lewat proses dia, Tuhan akan kasih visi baru seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Om. Jadi teman-teman, ada poin yang kedua yang saya temukan dari Bang si Ronaldo ini, ya kita orang Batak, ternyata ketika di sekolah, bagi kami namanya sekolah Alkitab itu, dimanapun sekolahnya, di situ nanti Tuhan akan taruh visi kepada kita, betul ya? Teman-teman nanti mau bergelut di bidang apa, baik penggembalaan atau ya mungkin jadi full timer di gereja, ya atau juga jadi staff di gereja, ngajar agama, ngajar agama atau pemuda atau di mana itu nggak menjadi masalah, ya menurut saya. Nah, menurut Bang ini ya, menurut Bang Ronaldo, boleh nggak sih ketika kita ini udah studi dalam sekolah Alkitab, boleh nggak sih sebenarnya sih masih pertanyaan yang umum ya, boleh nggak sih kita hamba Tuhan itu, kita kan punya background dulu itu mungkin pebisnis, punya background dulu itu kita itu dulu taruhlah tak perawat atau punya background yang sekuler seperti itu. Boleh nggak ketika kita sudah menyelesaikan sekolah kita menjalani dua hal ini. Jadi satu sisi kita melayani, satu sisi kita taruhlah dibilang pekerjaan kita dulu. Karena ada banyak begini loh Bang, ketika kamu masuk sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan, banyak orang begini, tinggalkan semua. Itu konsep yang keliru. Benar. Tinggalin semua, ya kan. Ada juga apa itu yang terkenal itu sampai ijazahnya itu dibuang, dibakar gitu, ya kan, katanya karena demi melayani Tuhan. Nah, di sekarang ini, ya di zaman sekarang ini bagaimana sesungguhnya? Apakah kita boleh atau bagaimana? Mungkin pandangan dari Bang Ronaldo gimana? Ya bagi saya Bang, bahwa ketika kita dari schooler kita punya basic sesuatu dan kita masuk sekolah Alkitab, dan kedepannya bagaimana? Kalau bagi saya lakukan keduanya. Kita tetap melayani Tuhan dan apa pekerjaan kita lakukan saja, karena kata melayani adalah serve, yaitu lewat pekerjaan kita juga kita dapat melayani orang lain. Jadi kita dapat melayani di gereja, juga di pekerjaan kita kita dapat melayani orang di pekerjaan kita, menjadi berkat. Kan intinya menjadi berkat kan Bang. Jadi di gereja menjadi berkat, di pekerjaan kita menjadi berkat, seperti itu kira-kira Bang. Ini nggak usah tegang Bang, ini santai aja gitu loh. Jadi boleh sebenarnya Bang. Jadi boleh ya. Boleh, jadi, kenapa tidak boleh? Jadi maksud saya ini pandangan abang kita ini, boleh kawan-kawan. Ya. Boleh. Jangan dibakar ijazahnya, jangan dibakar. Atau ditinggalin kerjaannya gitu. Iya, jangan. Nah, cuman mungkin di sini kita lebih harus kembali ke panggilan itu sendiri. Benar. Istilahnya kalau memang pekerjaan kita itu sudah menghalangi, ya kita harus menentukan di sana mana yang prioritas teman-teman. Artinya kita di sini tidak kaku intinya ya. Boleh
Satu sisi kamu melayani, boleh satu sisi kamu ya buka usaha, atau satu sisi kamu boleh ngajar atau yang lain. Yang penting pekerjaannya tidak mengganggu pelayanan, benar seperti itu. Itu intinya kawan-kawan. Yang penting pekerjaan tidak mengganggu pelayanan Anda. Oke. Nah, ini agak santai lagi nih Bang ya pertanyaannya. Lanjut Bang. Ya. Nah ini kan banyak teman-teman itu ini sudah masuk dunia pelayanan, ya kan? Nah, apakah kita itu harus jadi gembala sidang? Nah ini ya, ketika kan banyak orang, kamu sekolah apa? Oh sekolah Alkitab. Banyak di masyarakat itu orang yang sekolah Alkitab itu harus jadi pendeta. Jadi pendeta, ya begitu ya. Nah menurut dari Bang Ronaldo gimana? Ya kalau bagi saya Bang, kembali ke persoalan yang pertama, panggilan kita ke depan. Ketika kita di sekolah, maka ketika kita jalani prosesnya, berproses nanti visi Tuhan akan kembali datang kepada kita. Dan di situ kalau memang Tuhan ya beri visi kita untuk jadi gembala, jadi pendeta, maka lakukan itu. Tetapi tidak harus juga, karena kalau Tuhan kasih kita mungkin misi ke tempat lain, misi jauh penginjilan, atau jadi bagian full timer di gereja, di panti asuhan dan lain sebagainya, itu bisa-bisa saja Bang, tergantung visi yang Tuhan berikan ke depannya. Berarti artinya gini ya, jadi banyak orang salah kaprah, bahkan juga loh dosen-dosen itu ya yang mendoktrin para mahasiswa itu ya kan? Jadi ada suatu kasus, memang saya lihat ada kasus mahasiswa sekolah Alkitab kawan-kawan itu, dia setelah sekolah Alkitab itu dia Gojek, ya kan? Jadi ketika dia Gojek, banyak orang-orang mencibir dia. Wah, selesai sekolah Alkitab, kamu kok Gojek, nah, seperti itu. Tetapi sekarang saya lihat dia fokus ke pelayanan, sekalipun sekalian Gojek. Benar. Nah, seperti itu ya. Jadi benar. Jadi kalau kita menggaris bawahnya ini kembali kepada panggilan kita, ya benar. Kembali kepada panggilan kita seperti apa. Oke, baik, kita akan spesifik yang terakhir. Kita spesifikkan ke dunia panggilan penggembalaan. Ya. Nah, banyak teman-teman itu bertanya seperti saya begini, Bang, saya ini kuat rasanya ingin masuk dunia penggembalaan. Tapi saya nggak tahu harus memulai dari mana dulu. Itu pertama pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah ketika saya perintisan, nah ini dia. Dalam dunia perintisan ini juga saya harus bagaimana makan, ya kan? Bagaimana minum, bagaimana hidup saya ke depan. Sementara gini loh Bang. Saya lihat teman-teman saya itu, dia sepertinya sudah maju 10 langkah gitu loh. Saya masih nanti kalau merintis cuma 2 orang, ya kan? Yang lain itu sudah punya karir yang baik. Nah, dari Bang Ronaldo sendiri, mungkin bisa ngasih buat teman-teman yang ragu-ragu di sini. Ya teman-teman, kebetulan bahwa saya mulai perintisan dari 1 orang, 1 jiwa. Menarik pertanyaannya, bagaimana untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ya, yakinlah bahwa satu yang saya alami nih Bang, bahwa di 1 orang saya melayani, yang 1 orang tahulah. Ya, pertanyaan saya dulu awal-awalnya juga sama Bang. Saya makan gimana ya besok? Ini gimana ya besok? Ya, buktinya sampai hari ini, Abang lihat saya ya masih segan, masih hidup, makin gemuk ya kan, bisa kemana-mana. Ya, karena satu Bang, ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberi upahnya. Karena bagi saya seperti ini, ketika kita kerja di dunia, di schooler, maka bos kita pasti akan gaji kita kan, seperti itu kira-kira Bang. Apalagi Tuhan kita yang tidak pernah berhutang itu Bang, ya pasti deh dia masih Allah yang mencukupkan sampai sekarang. Dan bukti nyatanya saya nih begitu kira-kira. Jadi bagi saya, ya kalau urusan itu nggak usah takut deh, langkahi saja dulu. Ya langkah saja dulu, gimana kedepannya itu urusan Tuhan, karena Tuhan bilang masa depan di tangan Tuhan, benar Bang. Nah kalau untuk melayani tadi, perintisan tadi Bang, ya bisa ya by proses Bang. Nah ketika kita sekolah Alkitab tadi, ya bisa Tuhan akan pertemukan ini itu segala macam, dan ya semuanya nanti Tuhan atur dengan sedemikian rupa dan pasti indah. Seperti itu kira-kira Bang. Oke, baik teman-teman, saya dapat poin yang sangat luar biasa dari Abang Ronaldo ini. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ya mau melayani Tuhan, ya nanti bagaimana hidup saya gitu bagaimana makan saya, bagaimana keluarga saya. Satu poin adalah
Kalau bos perusahaan aja menggaji karyawannya, apalagi bos kita. Benar. Kita itu punya majikan. Sebetulnya saya itu dari kelas 1 itu atau semester awal itu, saya itu punya moto. Iya bang. Ini, dia majikanku yang bertanggung jawab. Ya. Nah itu dia. Jadi kawan-kawan yang mau masuk hamba Tuhan, atau full timer, atau yang melayani Tuhan di gereja, yang sudah sharing kepada saya, biarlah lewat sharing dengan Bang Ronaldo ini. Ya next time kita lebih dalam lagi. Benar. Siap bang. Ini cuma kulit saja kawan-kawan. Supaya Anda ini yang masih memilih mau sekolah di mana, tentukan pilihanmu sekarang juga. Jangan ragu untuk melangkah melayani Tuhan. Mungkin ada closing statement dari Bang Ronaldo. Satu kalimat dari saya bahwa maju saja. Untuk apa kedepannya, biarkan urusan Tuhan. Urusan kita kerjakan, selanjutnya urusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, salam teman-teman, Tuhan berkati semuanya.